menjaga kesehatan diri. Kok banyak banget sih? Ya iya dong, Mang mau nanti anak kamu stunting. Jangan ya dek ya. Makanya calon pengantin harus paham stunting. Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama? Aku harus berkata apa? Di mataku dia mempesona. Setiap waktu dia berikan. Semakin lama semakin nyata. Namun kenyataan tak sempurna diharapkan. Aku harus berbuat apa? Emosi terjalin bersama. Ya aku juga merasa getaran merasuk jiwa. Namun kenyataan tak sempurna diharapkan. Namun kenyataan tak sempurna. Sudah sejak akhir cerita antara kita. Sudah sejak yang lebih baik menghilang.
88,4 RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat malam di malam minggu ya. Di tanggal 5 April 2025 ada Abi yang temani ruang dengar kamu di program Musik Planner Pro 2 Pekanbaru. Dan kamu sudah melihat dan juga mendengarkan ya. Malam hari ini tuh Abi tidak sendirian karena ada 2 orang yang akan memberikan informasi wawasan kita tentang musik dan juga sejalan dengan bisnis di malam hari ini. Ada Blues Malam Pekanbaru, kita say hi dulu. Halo, selamat malam kakak-kakak. Agak jauh ya yang di sebelah sana ya. Boleh agak maju ke depan. Oke. Di yang pakai baju warna agak coklat itu teman Pro 2 Kak Norman yang pakai kacamata. Oke, yang di sebelahnya yang pakai baju hitam ada Kak Boy. Oke. Kak Boy ya, karena kan masih muda lah ya. Kak Boy ya. Nah jadi mereka ini yang satu founder, yang satu ketua ketuaan ya, ketua lah ya, ketua Blues Malam Pekanbaru. Nah mungkin bagi kamu yang suka dengerin lagu-lagu blues gitu ya, pasti nggak asing lagi sama mereka ini, dan juga sudah ada di Pekanbaru. Mungkin bisa nanti di akhir join komunitasnya, mungkin memungkinkan nanti ya, dan akan ada event-event besar yang akan mereka lakukan di tahun ini. Nah kita mau bahas dulu sebenarnya nih Kak Norma dan Kak Boy. Mungkin bagi orang awam ya, blues itu bukan menjadi salah satu aliran atau genre musik yang memang sebenarnya banyak peminatnya. Cuma memang harus butuh waktu untuk menggait para peminat. Betul gak sih kalau Abi bilang gitu? Iya sih, Iya apalagi kan? di Indonesia Nah, ya. bener. Di Indonesia itu blues itu memang belum sepopuler musik-musik yang gampang easy listening, yang gampang didengerin gitu ya. Tapi kalau di luar mah blues itu besar. Iya benar. Nah jadi di sebelahnya juga ada foundernya. Mungkin kita tanya ke foundernya dulu. Wah, Ini kira-kira nih Kak Boy, boleh gak sih manggilnya Kak Boy lah ya? Kamarun tapi. Norman Kamarun harusnya tadi ya. Kamarun tadi harusnya. Iya, jadi sebenarnya Norman dan Boy ya teman Murado, bukan Norman Kamarun. Nah, ini kan Kak Boy yang ternyata kalau Abi baca tadi latar belakangnya mendirikan komunitas ini itu di tahun 2018. Iya. Nah, kenapa sih mikirnya kayaknya di Pekanbaru harus ada nih komunitas blues gitu? Kenapa tiba-tiba mikirin itu? Sebelumnya mau dijelasin dulu. Saya ini bagian dari 3 orang ya. 3 orang founder yang mencetuskan mungkin blues malam ya. Pada waktu itu iseng habis main dari Bono Jazz di SKA dulu. Habis itu iseng, wah ini kok jazz ya. Tapi mainnya blues gitu. Iya. Ya udah iseng di salah satu tongkrongan lah di SKA, kita ngobrol, ya udah malam itu juga kita bikin. Wah, berarti karena iseng ngobrol malam itu juga dibikin tepatnya di hari apa? Masih ingat kah? Di Starbucks. Di Starbucks di malam hari. Kamis. Di hari malam. Kalau nggak salah Kamis ya 26 tuh. Kamis. Sorry Jumat. Jumat 26 apa? Kira-kira Kak? 26 Oktober 2018. 2018. Langsung buat. Berarti dari 3 orang, harusnya nih berlima ke sini kali ya. Ya yang kan? satu dari 3 orang ini kebetulan saya sendiri nih di Pekanbaru. Oh gitu. Jadi beberapa tuh udah di luar kota, udah pada kerja. Makassar. Oh ada yang di gitu. Makassar, Jadi Pekanbaru, Jakarta kali gitu. Udah udah- nyebar iya, semua udah ya. nyebar. Tuh. Pak Neng satu lagi. Wah, ini Bukan menarik Jakarta banget ya. Bukan Jakarta. Bukan. Berarti Pekanbaru, Makassar, Di Makassar. Pak Ning, terus Ya udah. udah. Ya dari bertiga itu. 3 itu. Baru nih ngubungin teman-teman yang lain. Iya, Salah iya, satunya iya. ada aku juga di situ. Iya. Baru kita garap event pertama bang ya. Event pertama kita garap di salah satu coffee shop di Pekanbaru. Pekanbaru. Iya. Barulah kita data beberapa band dulu yang sempat mainin musik blues, cuma mereka lebih ke independen kan, tidak Sendiri ada sendiri ya. Iya, Nggak ada tidak yang mengwadahi ya, gitu. tidak ada yang menaungi. Oke, Ya udah, oke. ini kita data, kita ajak main ngejam gitu segala Iya, macam. iya. Akhirnya ya udah. Sebelumnya ada juga sih komunitas Iya. blues. Iya. Dalam tanda kutip ya mereka segmented sih, masih pakai
backsound, Iya, audio iya. gitu. Oh, Jadi gitu. mereka fokus ke gitar saja. Jadi Akhir- belum ada yang nyanyi gitu kali ya? Iya, yang band-band Ya, live yang gitu. yang konsep Yang band-band live itu full belum band ada. belum. Oke. Jarang ya ada. Untuk Waktu Pekanbaru dulu, ya waktu dulu di Pekanbaru belum, tapi kalau kayak di kota-kota besar Udah banyak. udah banyak. Makanya kita bikin komunitas blues malam itu Iya. terdiri dari beberapa band di dalamnya. Iya. Jadi blues itu kan nggak hanya gitaris, blues itu banyak, ada drummer juga di situ, vokalis, Iya, iya. bassis, pianis segala macam tuh ya mereka bagian dari blues. Mereka mainin musik satu band blues tuh ya mereka bagian dari blues gitu. Kira-kira susah nggak sih ngajakin mereka join tuh? Oh, Yang tadinya independen kan, kadang kan kita nggak pernah tahu ya, independennya pengennya sendiri-sendiri, tiba-tiba kita ajakin. Kira-kira susahnya gimana nih Kak Boy? awalnya ribet ya. Iya benar. Gimana ya ngojarin talent atau teman-teman biar ada tongkrongan nih gitu. Iya, iya. Akhirnya ya udah iseng, dibantu juga sama Norman dulunya yang aktif di Instagram ya, Facebook. Coba share flyer. Iya, Akhirnya ya satu persatu datang iya. terbentuk. Oke, kalau dari Kak Norma sendiri yang memang ternyata nih orang lama lah bisa dibilang ya, Blues Malam Pekanbaru. Jadi itu dulunya cara menggait mereka yang ingin bergabung itu gimana? Selain share di sosial media, apakah ada door to door kah, datang langsung Iya. ke event gitu kah? Yang jelas dulunya kita tetap satu tongkrongan sih bahasa kasarnya. Dari iya, iya. antar band itu sebenarnya kita berteman, cuma ya mungkin hanya sebatas nongkrong aja, cuma belum Teman ada ya main, belum ada iya. satu misi untuk ngebuat suatu wadah yang Yes. betul-betul bisa nyalurin beberapa karya segala Iya. macam yang kita punya. Jadi waktu itu ya by phone kalau Yes. langsung ketemu kita bahas, kita ada plan mau garap sebuah wadah atau komunitas yang bisa naungin kita dengan konsep musik blues di dalamnya. Tapi ya di situ ada yang antusias banget, ada yang cuma ada ada yang ya gitu. Iya, Cuma iya, ya iya, iya. biasalah namanya kita ngebentuk Bener. sebuah forum tuh pasti ada yang apa namanya yang semangat, Semangat ada yang yang biasa enggak. aja begitu. Cuma sampai sekarang alhamdulillah kita masih tetap bertahan. Oke, kira-kira berapa tuh Kak anggotanya? Kalau dari awal sih lumayan banyak Bang, ada sekitar kalau dari talent Iya. bandnya itu ada sekitar 6 band. 6 Ada band? 6 band. Dalam satu Wah. band itu kan ada 3 sampai 5 personil Iya, dalam iya. satu band. Jadi kita ada sekitar hampir 30-an 30 kita orang ada ya? di situ. Oke. Ada cuma ya tadi seiring berjalannya waktu karena sama-sama kita tahu Iya. apalagi di Pekanbaru ya, Iya, di Pekanbaru, bener. untuk bergantung di musik yang seperti itu sepertinya Yes. jangan seperti itu, musik Band aja agak iya, susah. agak susah. Band aja tuh untuk susah ya, dijadiin bisnis ya. Iya. Jadi ya, Benar. dapat tawaran lain ya mereka lebih memilih ke yang lain Iya dibanding benar. dengan Itu konsisten dia. di musik. Iya gitu. iya. Itu dia tantangannya ya. Tantangannya Dimana itu. kan akhirnya dari obrolan biasa akhirnya buka sebuah ini rencana jangka panjang yang tentu saja menguntungkan. Iya. Ya kan 2018 sudah hampir 5 tahun 7 tahun kali ya. Iya, Udah iya, lama betul, banget betul. ya, udah Iya, lama sebenarnya banget. iya. Berarti udah biasa ya event-event besar di Pekanbaru luar kota udah. Kira-kira ada berapa banyak nih Kak Norman? Kita lumayan sering terlibat di beberapa event. Kita juga berteman baik dengan teman-teman dari dulu Bono Jazz Festival. Kita sempat main juga langsung di pinggir Bononya di Teluk Meranti. Kita sempat main ke sana. Di Pekanbaru juga ya kalau mereka ngadain event sering sih blues malam sering terlibat di situ. Minimal walaupun bukan blues malamnya, cuma talent dari blues malamnya pasti sering digandeng sama teman-teman dari komunitas dari promotor musik lah. Iya, benar. Karena musik yang kita suguhkan juga sebenarnya asik untuk dinikmati, cuma masih berasa Belum familiar aja. Itu dia, belum terlalu bener. familiar. Sebenarnya asik, ditontonnya tetap goyang juga. Iya sih. Jadi kalau sering didengerin sebenarnya juga enak. Cuman kan mungkin mereka belum tertarik aja kali ya gitu. Nah ini kan bisa dibilang komunitas ini tuh kok UMKM ya. UMKM-nya Pekanbaru bisa dibilang gak sih ya? Iya, kita Bagian dari itulah ya, usaha lah ya dari komunitas itu.
Iya, kita Iya kan? kita ada bergerak di bidang itu juga. Nah, jadi sebenarnya dari kita lihat festival musik sekarang itu setelah setelah pandemi itu banyak banget Pekanbaru lagi. Nah, kira-kira apa sih dampaknya dan juga peran dari Blues Malam Pekanbaru sendiri untuk ngelihat festival musik itu sendiri gimana Kak Norma dan Kak Boy? Ya nggak bisa kita pungkirin sekarang Pekanbaru itu jadi salah satu kota di Sumatera mungkin. Yes. Pekanbaru salah satu kota yang diperhitungkan dalam konteks festival musik. Iya, listnya masuk aja tuh Pekanbaru. Iya. Bener-bener. Mungkin band-band nasional itu ke Pekanbaru dalam 1 tahun itu mungkin bisa berkali-kali Iya. di festival yang berbeda. Contohnya memang. Juicy Lucy itu Iya, udah berkali-kali. beberapa kali ya. Cuman yang bukan miris ya, yang kadang yang kita sayangkan. Iya, benar. Kadang beberapa teman-teman dari promotor musik kalau eventnya seperti sebesar itu Iya. agak kurang nih ngelibatin beberapa teman-teman komunitas musik yang ada di Pekanbaru gitu. Biasanya pun kalau bisa nih saran dari kita sih yang main itu ya mungkin lebih selek, maksudnya lebih rame mungkin di festival ini band A yang main di festival berikutnya. Jadi bisa saling support juga saling memberi pengalaman panggung segala macam kan. Kalau yang saya lihat sekarang secara pribadi sih yang dilihat yang main ya itu aja orangnya. Aja, Jadi bener. sementara di belakang sebenarnya juga nggak kalah menarik untuk disuguhkan. Bener. Jadi berarti ini Kak Norman Blues Malam Pekanbaru berarti juga pernah ya atau memang sudah menjadi promotor musik udah? Kalau untuk ngebuat sebuah event musik yang ngundangin artis dari luar kita ada beberapa kali sebenarnya. Cuma kan eventnya lebih segmented ya. Nggak seperti promotor musik yang lain ya. Memang musiknya lebih beragam, lebih konteksnya lebih besar segala macam. Jadi yang ciri khas Blues Malam Pekanbaru jadi promotor tuh apa sih sebenarnya? Ya kan segmented ya. Iya. Dulu pernah gandeng Gugun Blues Filter ke Pekanbaru, pernah kita garap Gugun. Iya. Terus ada beberapa band soloist juga yang bergerak di jalur indie, pernah kita gandeng ke Pekanbaru. Cuman ya itu tadi konsep show-nya itu showcase-nya lebih ya segmented tadi, kita mainnya di kayak coffee shop begitu yang tempatnya lebih simple, lebih simple aja. Gak bakal banyak biaya, simple tapi orang nongol datang. Orang tetap datang dan justru kenapa ya banyak yang setelah event banyak yang ngomong kok nggak dibikin yang lebih besar gitu. Cuma kan tantangannya juga pasti lebih besar lagi. Bener. Kendalanya di situ. Iya. Nah kalau Kak Boy sendiri ada nggak kira-kira mau buat yang lebih besar? Kan tadi katanya seringnya di coffee shop. Yang mana tahu kan permintaan netizen ya kan. Ya udah sukses nih di coffee shop. Kita buat deh ala-ala festival apa gitu. Oh, coffee shop ya. Pasti ada. Kalau kita mau bikin lebih dari yang kemarin pasti ya. Oh, kecil. Oh. Udah pas. Okay. Pasti. Salah satunya tadi program yang mau kita terapkan ini cakup skala regional. Regional ya. Ya, Malay Blues. Rencananya kita mau Sun. kita mau garap salah satu festival musik itu. Oke. Untuk sementara ini kita mungkin konsepannya ya pra kegiatan aktiviti baik itu pengumpulan merchandise segala macam kita harus siapin dari sekarang. Iya benar sih. Buat gongnya tadi. Iya benar karena emang ternyata perintilan kecil-kecil itu berdampak ya kan. Ribet. Iya, ibarat tiket aja. Aja udah menarik perhatian orang ingin datang atau enggak. Nah, ke Kak Norman, kira-kira menjadi bisnis promotor musik ini menjanjikan nggak sih untuk siapa tahu nanti ada lagi mungkin yang pengen ngikutin jejaknya Blues Malam Pekanbaru kan kita nggak tahu. Iya, kalau dari segi bisnis ya. Kalau dari sudut pandang bisnis ya. Bisnis ya sebenarnya sangat menjanjikan ya kalau di Pekanbaru musik, juga ya. Di Pekanbaru. Apalagi musiknya mungkin lebih beragam lagi. Benar. Sebenarnya blues juga untuk kasarnya dijual di pasar itu sebenarnya sah-sah aja, sebenarnya enak-enak aja untuk ngegarapnya. Karena kalau di luar itu kan sebenarnya misalnya
Pekanbaru Blues Festival misalnya seperti itu. Iya, iya. Kan nggak hanya terpaku dengan band blues aja yang main sih. Di luar juga seperti itu kan. Jadi mungkin temanya tetap blues, cuma yang main tetap ada beberapa genre yang nyerempet ke situ. Oh iya, sebenarnya bener. bisa ngarah ke sana. Cuman Iya. PR-nya tadi mungkin para sponsor segala macam mereka mungkin belum memahami untuk ke sana. Oh, benar. Karena dengarnya musiknya ini cemented, jadi masih ragu-ragu lah, Iya, ragu-ragu bener. untuk bisa bekerja sama Iya, gitu. mereka pikirnya kayaknya nanti nih artisnya atau bandnya tuh dikit deh, atau kayaknya kurang di mana nggak terkenal. gitu. Bisa pernah nggak sih dengerin? Ada. Ada ya Kak Boy ya? Di situ PR-nya yang bikin kita agak berdarah-darah untuk mencapai Meyakinkan itu ya meyakinkan itu ya itu tadi ya. Cuma kalau konsep musiknya lebih pada umumnya ya seperti teman-teman promotor adain. Gitu, mungkin lebih gampang untuk Itu udah pasti laku ya. ngejualnya tuh lebih gampang. Benar. Tambahannya di Kak Boy tadi apa kira-kira? Mungkin kurang populer aja kali ya. Sebenarnya banyak sih orang-orang keren semacam Ginda, Iya. Bang Gugun dan tokoh-tokoh lainnya juga Iya. yang aktif. Mungkin belum saja mereka cuma berbaur di kalangan blues saja. Jadi makanya informasi yang kurang populer apa segala macam itu ya tertutup di situ saja. Jadi nggak terlalu berkembang luas ya kan. Apalagi kan kalau misalnya sekarang itu kan pasti nih teman-teman Blues Malam Pekanbaru itu nyasarnya ke Gen Z nggak sih? Pasti harus nyasarnya ke Gen Z atau nggak nyasar ke Gen Z ini? Sebenarnya Iya kan? kita mau nggak mau ya memang harus melibatkan mereka. Memang ini. Cuman PR-nya tadi ya itu kadang nggak semua namanya Gen Z ya. Gen Z ini kan pengennya musiknya ya Beragam, easy listening. benar gitu. Cuma ada juga yang ketemu beberapa Gen Z yang memang dia suka dengan musik Iya, itu. itu beda gitu. lagi, beda Gen Z itu. Ya, beda Gen Z. Cuma rata-rata memang PR kita di situ untuk bisa ngegapai Gen Z tadi Gen itu Z. kita harus memang putar kepala segala Yes. macam, putar otak untuk bisa ngekonsep ini pertunjukan biar menarik untuk mereka. Nah jadi setuju gak sih kalau misalnya kira-kira sekarang ini ya pasar musik itu termasuk juga untuk Blues Malam Pekanbaru itu Gen Z salah satu konsumen yang memang harus di-guide dan besar untuk kedepannya. Iya. Target. Ya Kak Boy ya, target ke depan malah ya Gen Z ya. Iya. Menurut kalau Mas setuju juga berarti Iya, kan memang itu. iya memang Sekarang sudah bisa dikatakan blues ini dari akar ya, Iya, akar iya. pop blues, blues rock dan macam-macam. Dan macam-macam. Sebenarnya bisa aja sih misalnya semacam kita konsep kita packaging karya Iya. untuk buat Gen Z. Contoh nih Iya. yang sekarang lagu sekarang siapa ya? Kalau yang banyak disukain Gen Z ya John Mayer kan masih nyerempet ke Iya, blues ya. benar Kan sih. ya yang populer. Anak-anak sekarang yang cewek itu siapa ya? Nadine. Nadine Nadine Amizah. Iya Nadine itu. Ya bisa aja kan dikasih blues tipis. Bernadia. Bisa aja gitu. Lebih ke Apalagi packaging sih, lebih ke Gen packaging. Z sekarang man. Wah, gila itu. Jago-jago, serius. Cepat nangkap. Bener. Apalagi sekarang persaingan banyak, mentok udah cari yang unik. Iya, bisa jadi. Nah tuh. itu bisa menjadi ini ya Pasar. salah satu hal yang keunikan juga satu Ya. dan juga bisa diterapkan mungkin di Blues Malam Pekanbaru duluan kali ya. Ya, Tadi yang boleh, kata boleh. Kak Boy kan, Ya, boleh undang kita aja yang kayak biasa terus kasih instrumen tipis-tipis. Itu juga bisa menjadi ini gak sih salah satu branding untuk memperkenalkan blues itu secara nggak langsung gak sih? Iya. Sebenarnya kan blues itu nggak terpaku nggak terpaku dengan blues tradisional kalau Iya bahasa kasar. Kalau dulu kan orang taunya dengerin blues itu udah dengerin lagu yang Tua tua banget. banget, yang musiknya itu kalau dalam bahasa musik itu 12 bar diputar dari A sampai akhir itu begitu-begitu aja. Enggak. Iya, Blues iya. itu sebenarnya berkembang. Blues itu berkembang kekinian juga. Adele juga ada beberapa lagunya dia mainin unsur blues di situ. Ada John Mayer juga kalau yang di luar-luar. Yang di Indonesia juga ada beberapa kayak siapa ya Pamungkas juga ada dia bawain Iya, beberapa oke. sentuhan-sentuhan bluesnya di situ. Cuma sekarang PR-nya tadi untuk mengubah mindset untuk mengubah mindset penonton tadi Iya. untuk tidak mendengar kata blues itu langsung
tua gitu nggak. Nah, itu di situ Iya PR-nya. bener sih. Jadi lebih ke packaging eventnya, packaging musiknya, Iya. dan promo ininya. Promo ke ininya ya. Iya, ke Gen-Z-nya Oke, tadi. berarti kira-kira ada nggak sih nih Kak Tropa dan juga Kak Boy usaha dari Blues Malam Pekanbaru sendiri untuk kira-kira untuk di Pekanbaru aja dulu ya, memperkenalkan blues ini bukan musik tua, itu apa aja sih usahanya, atau udah ada atau belum, atau masih direncanakan kah? Kalau usaha ya pasti ya, karena kayak aku sendiri juga ada band juga. Ya. Bang Boy juga ada bandnya juga. Jadi kita ada, yang jelas kita terus berkegiatan musik dengan naungan blues malam. Cuma kita tetap nyuguhin musik dengan karya-karya kita sendiri, walaupun terbilang misalnya aku mainin musik bergenre rock and roll, misalnya aku mainin rock and roll yang notabene itu musik populer di tahun 50-an. Yeah. Cuma aku sekarang tetap menyuguhkan, memang dari segi rules musiknya dia tetap rock and roll. Yeah. Cuma dari segi suguhan performer itu sekarang lebih di lebih kekinian aja sih, dengan aksi panggung, gimmick segala macam, kostum segala macam. Dia kostumnya tetap berkonsep jadul, cuma tetap asik dilihat, nggak jadul-jadul seperti zaman dulu, nggak begitu juga. Iya. Gitu. Bahasa gimmick apa nyapa apa kayak Iya, ya, jadi lebih kayak gitu. Alhamdulillah ya sekarang ya minimal dari 10 yang nonton. Ya ampun. Berapa orang misalnya seperti itu, dari 10 iya. mungkin 3-4 orang pasti kecantol, kan ke depannya pasti nanti ya minimal dia follow, nyari di follow Instagram, di media sosial kita, ngikutin, dan kita main lagi mereka datang, itu udah salah satu keberhasilan. Kalau aku keberhasilan dalam suatu kampanye blues tadi. Iya benar. Gitu. Saking ininya kalau untuk konsep konteks musik segmented yang seperti kita yang ada di lakukan sekarang. regional Pekanbaru Iya, gitu ya. itu dia. Oke, mungkin kita akan break dulu. Nanti kita akan bahas tentang ini event yang mau dilaksanakan oleh Blues Malam Pekanbaru Tomopora 2, festival musik ala Malay ya. No. Tanahnya eventnya di tanah Eventnya di Melayu. Di Melayu, jadi tapi kita judulnya ngarah ke situ. Ngarah ke pokoknya. situ. Oke, nanti kita bahas, ini masih ada spilan dikit ya. Kita akan bahas nanti lebih lanjut, dan juga buat kamu yang mau ngasih pertanyaan ke Blues Malam Pekanbaru boleh dari WhatsApp kita 081176000844. Kita akan kembali sesaat lagi setelah lagunya yang satu ini. Sendirian, berdiam diri tak ada hiburan. Iya, boleh. Jika kau merasakan kesepian, datang kemari kita senang-senang. Semua berdiri, waktunya berasing. Alunan distorsi, kota pun berasing. Nggak dari sana, nggak dari sini, semua ikut bernyanyi. Hey, nggak di sini, jangan bikin geki, bikin suasana lebih. Penindasan kekerasan gak jaman, kami datang membawa perdamaian. Ciptakan suasana tak terlupakan, lantangkan suaramu dan teriakan. Alunan distorsi, kota pun berasing. Nggak dari sana, nggak dari sini, semua ikut bernyanyi. Hey, nggak di sini, jangan bikin geki, bikin suasana lebih.
Setia, percakapan pohon dan manusia. Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan. Wah, enak dan segar. Aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini. Hah? Parang? Iya. Gergaji? Korek api? Puntung rokok? Betul. Dan apa maksudnya ini? Tidak! Tidak! Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita? Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya. Temperature rising, bodies united. Now that I've trapped you in my arms, no need to fight it, no need to hide it. Now that I've seen what's in your heart, baby girl, I'm the only one who knows the side of you. And baby, you know that I can pull out what's inside. You want me inside it, make me dislike it, knowing we should have never met. Girl, when you ride it, see you decide it, don't say those words that you'll regret. Baby girl, I can tell that you think that I'm right for you. I already know that it's not true, but girl, I lie to you.
arm. I said your envelope came with a poem. You possess venom that came with a charm. You get the good out me when I perform. I know the bad in you, that's what I want. And you a baddie, you turning me on. Fiend for your demons, I know what it's going. Love when you fucking me, talking, I know what you're doing. Call up in love, what the fuck is we doing? Bottles and bottles with us, ain't that to it? I tell you, I got you, that's well understood. Your legs on the bed, got your head on the floor. We go out shopping whenever we get bored. We get the poppin', leave nothing in the store. If I go to Saturn, I know that you born. Fuck me on Saturday, early in the morning. Fat in the bird, she gon' open her door. Screaming out murder, but showing you remorse. Gotta be cautious, can't play the support. Stars in the ceiling, don't feel like the Porsche. Came from the trenches, just living on war. Once was a prostitute, I can afford the one I adore. Temperature rising, bodies united. Now that I've trapped you in my arms, no need to fight it, no need to hide it. Now that I've seen what's in your heart, baby girl, I'm the only one who knows the side of you. And baby, you know that I can pull out what's inside of you, even though it's wrong. It's wrong. Even though it's wrong, baby. Look at it. Teman Pro 2 masih barengan sama Abi dan juga Blues Malam Pekan Baru, ada Kak Norman dan juga Kak Boy ya. Jadi tadi kita sudah janjian di akhir sesi hari ini di Musikpreneur adalah mau bahas tentang festival yang akan dilaksanakan oleh Blues Malam Pekan Baru. Malai Blues Festival. Benar ya? Benar. Boleh diceritain dikit Kak Norman, ini festival musik yang sudah keberapa? Sudah keberapa ya? Ya jadi kita ada planning mau garap salah satu festival musik bertemakan blues di Pekanbaru dengan konsep karena kita berdiri di tanah Melayu, makanya kita buat Malai Blues Festival. Nah kalau ini yang perdana kita garap nih, mungkin yang volume pertamanya. Planningnya mau kita garap rencananya di April ini, di April. Cuma karena ada beberapa kendala teknis yang harus kita rapikan kembali, sepertinya akan kita sedikit mundurkan di bulan Mei. Insya Allah harus terrealisasi begitu. Jadi awalnya bulan apa? Di April. Wah. Gitu. Mundur kira-kira 1 bulan ya. Minimal kita perlu persiapan 1 bulan ke depan lagi untuk biar betul-betul matang ya. di event. Kalau dari Kak Boy kira-kira nih boleh nggak sih dikasih bocoran gue star? Ya kan? Gue starnya ada nggak sih? Ada dong. Siapa nih kira-kira? Itu yang paling penting kan, yang menarik perhatian biasanya gitu kan. Gue starnya bocor. Mungkin inisial nama boleh kali ya. Mr. Gugun. Wah bukan inisial nama lagi deh, udah di spill. Ya kan itu ya jadi gue star ya. Iya kita rencananya karena kita berhubungan baik sama Bang Gugun karena dia asli juga orang Riau. Iya jadi kalau dia kan keluarganya di Duri tuh biasanya kalau dia pulang lebaran untuk ke Pekanbaru tuh pasti ngabarin sebelum besoknya berangkat tuh biasa kita ya nongkrong dulu cerita dulu gitu. Kemarin juga dia ada tour di Pekanbaru dengan promotornya sendiri, kita juga dilibatkan di situ. Makanya kemarin kita sharing gimana kalau kita ngadain sebuah festival musik gitu kan. Dia sangat-sangat support, sangat-sangat semangat, apalagi dia juga pengen naikin musik blues di tanah kelahiran dia ya kan. Gitu. Jadi kita udah jauh-jauh hari sebenarnya udah mempersiapkan itu. Kira-kira target berapa tiket? Nah sebenarnya kita di sini buat teman-teman yang mendengarkan, ini event kita garap free. Wah, tidak dipungut. Tapi tadi mikirnya ini bayar loh ya. Enggak, kita free untuk warga Pekanbaru kita kasih free. Apa yang enggak ya? Iya. Kenapa nih bisa free nih?
Kak Norman. Karena apa ya? Karena salah satu tempat untuk kita ngadain acara ini, mereka sangat-sangat support di segi venue, sound system segala macam. Mereka udah support kita di situ. Jadi ya kita paling di biaya produksi mungkin ya, di produksi talent-talent yang kita pikirkan. Jadi ya makanya dari itu kita mencari sponsor sebanyak mungkin untuk bisa menutup itu biar teman-teman yang datang nggak nyusahin lagi untuk bayar tiket. Bener, nikmatin musik bluesnya hanya doang. nikmatin musiknya doang begitu. Kira-kira di mana nih Kak Boy? Nanti Gimana? venue-nya di mana? Oh, venue-nya. Dibocorin lah ya, Boleh, biar boleh. pendengar tahu. Oh di sini nih bagus nih, mau datang. Biasanya kan gitu ya. Oh, gitu. Venue itu nomor 1 biasanya ya. Oh, oke. Kalau venue kemarin si Norman ya. Oh. Si Norman. Kalau buat yang Malay Blues ini pure Norman. Wah. Iya. Kerja sendiri. Sendiri. Kita konsepin bareng-bareng. Cuma ya yang gerak di lapangan. Di lapangan. Ya karena ketua ya. Karena ketua mungkin lebih banyak ketemu dengan teman-teman ini. Jadi kita rencana mau garap di Laksamana Muda Coffee Space yang di Soekarno Hatta. Karena di sana dari beberapa venue yang udah kita survei nih, mereka sepertinya tempatnya lebih gimana siap ya? Lebih siap. Terus tempat tongkrongannya Gen Z juga. Tadi Gen Z juga nongkrongnya ke sana. Jadi itu tadi dari segi tempat mereka sudah sangat siap. Hari-harinya memang udah seperti itu kan. Jadi kita nggak terlalu repot untuk memikirkan yang masalah sound system segala macam. Kita hanya fokus di biaya produksi talent kita tadi begitu. Berarti nanti akan ada penampilan dari bandnya yang ada di Blues Malam Pekanbaru dong? Iya, jadi semuanya ada salah satu guest star kita dari Jakarta, rencananya Gugun Blues Filter. Terus ada beberapa band-band dari Blues Malam sendiri yang bakalan perform di situ. Terus ada juga mungkin kita kemarin sempat ngubungin juga salah satu band jazz Pekanbaru, kita juga garap di sana. Jadi ini memang kolaborasi ya. Iya, kolaborasi di situ. Ini event memang kita packaging. Yang di Bali yang cewek itu jadi. Ya itu tadi kalau memang apa namanya biaya produksi tadi memang mencukupi. Sebenarnya gitu banyak yang pengen kita undang, yang kita ajak ke sini. Apalagi ini memang bertemakan Melayu. Kayak Gugun Blues Filter juga dia ada cover salah satu karya dari Riau, Selayang Pandang dengan versi bluesnya dia ada. Aku pun juga ada cover lagu dari Rokan Hilir, Ayam Putih Punggukku bawain dengan versi rock and rollku juga ada. Jadi bakalan kita suguhkan di sana. Nyerempet ke Melayunya ada. Plannya pengennya seperti itu. Cuma kembali lagi tadi buat para sponsor di luar sana siapapun itu mau toke sawit, toke apa yang mau terlibat di event kita. Kita terbuka. Kita terbuka untuk siapa aja. Kita terbuka untuk siapa aja. Semakin banyak semakin bagus. Benar. Gitu. Mudah-mudahan dengan terrealisasinya nanti Malay Blues Festival di 2025, next mungkin kita bisa garap yang lebih besar lagi di tahun depan. Skala nasional kali ya. Benar. Harusnya seperti itu. Karena di luar-luar itu udah seperti Java Blues Festival itu mereka udah besar. Iya benar. Kayak Blues di Jogja. Iya di Jogja. Kayak Prambanan Jazz Festival, mereka udah besar. Sementara yang main juga banyak kan, nggak jazz aja. Kita pengennya besarnya bakalan ke sana. Cuma untuk batu loncatan awalnya ini aja kita yang memang rada-rada gimana. Gitu. Iya. Semoga bisa lah ya menjadi langkah yang besar gitu ya. Berapa hari kira-kira nih, Kak Norman? 1 hari? Satu hari. Oh 1 hari itu full dari pagi. Kita start mungkin habis asar. Oke. Dari sore kita start sampai jam 12. Malam. Seperti konser-konser pada umumnya gitu. Jadi kalau misalnya nanti nih ini mungkin nih di sesi terakhir juga harapan dan juga nanti kalau misalnya ada teman Pro 2 yang pengen jadi sponsor itu menghubungi kemana, harus follow siapa, boleh langsung boleh. Atau buat teman-teman yang di luar yang pengen lebih tahu detail eventnya seperti apa, yang pengen terlibat di event itu, di Instagram kita ada di Blues Malam Pekanbaru. Di sana ada nomor siapa yang harus dihubungi segala macam. Kita selalu share di sana buat teman-teman yang pengen join segala macam. Kita sangat-sangat terbuka, sangat-sangat menerima ya apapun itu bentuk supportnya. Kita sangat-sangat menerima. Tadi kembali lagi mungkin teman-teman beranggapan ini festival blues jadi merasa aduh gimana nih ya gitu kan. Enggak kita se ekstrim itu. Kita pasti menyajikan menyuguhkan acara ini semenarik mungkin, se enjoy mungkin.
pasti beda dengan festival pada umumnya. Itu yang bakal kita janjikan. Harapannya Kak Boy untuk ini festivalnya nih yang akan dilaksanakan kira-kira sebulan lagi ya? Ya kurang lebih lah ya. Gimana tuh? Ya semoga berjalan lancar dan setiap petilan-petilan persiapan juga harus dipikirin. Ya. Tim juga harus solid ya. Mungkin kedepannya mungkin mengenai sponsor. Iya. Ya tadi fokus ke situ. Memang harus diperbanyak man. Iya. Benar. Biar seru nih, ya kan? Iya makanya kita sampai sekarang masih tetap open, masih kita open sponsor sampai hari H. Ya kali ya. Iya, sampai nanti batas waktu kita tentukan lah. Iya boleh. Pokoknya follow aja Blues Malam Pekanbaru untuk detail semuanya. Adakah pembukaan volunteer siapa tahu? Tom Prodo mau boleh buat teman-teman yang pengen terlibat pun untuk volunteer belakang layar produksi kita sangat-sangat terbuka. Intinya kita di sini komunitas yang mencoba untuk menggarap sebuah event yang tidak seperti event-event pada umumnya komunitas garap ya. Kita mencoba ya semi-semi event yang digarap oleh promotor lah, cuma dengan konteks komunitas begitu, dengan tetap terkonsep. Iya, dan unik khas dari Blues Malam. Benar. Oke, harapannya Kak Norman? Harapannya untuk Malay Blues Festival ya harus berjalan, tetap menjadi salah satu festival musik yang akan ditunggu oleh Gen Z pada umumnya di Pekanbaru. Kalian wajib datang, wajib nonton karena ini juga nggak kalah menarik dengan festival-festival musik yang ada sebelumnya di Pekanbaru. Oke, jadi nggak kerasa ya teman Pro 2, kita udah harus pamit nih dari Musikpreneur malam hari ini. Udah dengerin juga ternyata musik blues itu bukan musik tua sebenarnya, jadi semua kalangan bisa mendengarkan. Jadi kayaknya boleh dengerin satu berulang-ulang nanti bakal jatuh cinta kali gitu kali ya. Bener ya gitu ya kan. Nah jadi ini nanti festivalnya akan bulan Mei. Untuk tanggalnya nanti di Instagram dikabarin. Segera kita update di Instagram. Jadi follow aja Instagramnya, tanya-tanya mau jadi sponsor boleh, mau jadi volunteer boleh, mau share juga boleh gitu ya. Terima kasih banyak Kak Norman juga Kak Boy sudah mampir di malam minggu ini ya. Di Pro 2. Semoga aja nanti festivalnya berjalan dengan lancar. Bisa nanti datang lagi ke Pro 2 dengan festival nasional lagi kesini lagi gitu ya. Dan juga nih teman Pro 2, terima kasih sudah mendengarkan Musikpreneur di malam hari ini. Abi pamit, Kak Norman dan juga Kak Boy pamit. Dengerin terus RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Kita kembali lagi di Musikpreneur edisi selanjutnya. Bye-bye. Bye. Tak bisa terobati, biarlah mengering sendiri, menghias tubuh dan diam, mengevaluasi hanya kau sendiri. Mereka tak mampu melewati yang kau lewati. Tidak berhenti hari tangan yang kau hadapi. Masalah yang meneruh, perasaan yang rapuh. Ini belum sebarunya, biasa saja.
bersamamu kali ini. Ku masih ingin melihatmu esok hari. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Pro 2 Populer. Teman terbaik kamu, Hit Music Station Pro 2. Hari demi hari tatap matamu selalu membuatku terpesona, dan senyum manismu selalu hapus luka di hatiku. Tiada